Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khair jami'an. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 12. Alhamdulillah pada video ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam awal di Indonesia. Sebelumnya kita membahas tentang Wali Songo. Langsung saja, yang kita pelajari di sini nanti tentang sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan atau Banjar, Gorontalo, Ternate, dan Nusa Tenggara. Untuk video kali ini mungkin kita membahas dua saja, yaitu adalah Islam di Sumatera dan di Jawa. Pertama, kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Ada dua, yaitu adalah Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kira-kira berdiri pertengahan abad ke-13 Masehi di wilayah pesisir timur laut Aceh yang sekarang terletak di Kabupaten Loksmawe atau Aceh Utara. Ibu kotanya adalah di muara Sungai Pasangan yang menghubungkan antara kota Samudra dan Pasai. Kan disebut dengan Samudra Pasai. Raja pertamanya adalah Malik As-Saleh. Malik As-Saleh itu asal-usulnya dia adalah seorang penguasa di Samudra Pasai. Nama aslinya adalah Meorasilo. Kemudian dia memeluk Islam melalui Syekh Ismail merupakan utusan dari Syarif Mekah. Kemudian sang raja ini, sang penguasa Malik As-Saleh menikahi Ganggang Sari merupakan putri dari Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak. Kemudian menurut sejarawan, kerajaan Islam pertama itu adalah Perlak dan Aru sebelum Samudra Pasai. Tapi mungkin karena yang masuk Islam adalah raja pertama adalah Malik As-Saleh, baru dia menikah dengan ratu dari Perlak, maka bisa dikatakan Samudra Pasai lah yang menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Selanjutnya, dalam catatan Ibnu Batuta tahun 1345 sempat singgah di daerah Pasai. Ketika itu rajanya Malik Az-Zahir. Dia adalah raja yang suka mengajak dan mengundang diskusi ahli fikih dan usul. Istananya itu sangat ramai dan dikunjungi dari berbagai negeri, diantaranya Persia dan Delhi. Jadi dari zaman Samudra Pasai, di tahun abad ke-14 ini, istana di Pasai ini sudah ramai dikunjungi dari para cendekiawan yang berasal dari luar negeri, bahkan dari Persia maupun dari Delhi. Kemudian, raja-raja berikutnya adalah Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Malik Zahir, Mansur Malik Zahir, dan Ahmad Malik Zahir. Kemudian lanjutnya adalah Sultan Zainal Abidin. Nah, inilah pada saat Sultan Zainal Abidin memimpin, dia penyebaran Islam ini sampai ke Kedah. Kedah ini sekarang berada di wilayah Malaysia. Kemudian selain itu dia juga mengirimkan pendakwah ke wilayah Jawa dan Sulawesi. Nah, di antaranya di Pulau Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim yang kita ketahui adalah Sunan Gresik dan juga Maulana Ishak. Selanjutnya, di abad kesekian, di 1360 ini sempat juga Samudra Pasai bentrok dengan kerajaan Majapahit dan semenjak itulah mengalami kemunduran. Dan puncaknya pada tahun 1521, Samudra Pasai ini takluk di tangan Portugis yang menguasai Selat Malaka ketika itu. Tapi hanya 3 tahun. Kenapa? Karena setelahnya tahun 1524 dan seterusnya, Samudra Pasai berhasil dibebaskan, ditaklukkan, dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya, nah inilah Kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan yang terbesar di wilayah Sumatera. Pendirinya adalah Sultan Ali Mughayat Shah di awal abad ke-16 atau tahun 1507 sampai 1522. Kemudian dia mendirikan Aceh Darussalam ini, dia adalah orang anti Portugis. Maka dia menyatukan kerajaan kecil yang terjajah oleh Portugis, mulai dari Perlak, kemudian Pedir atau Dipidi, kemudian Daya dan Aru. Ini adalah kerajaan-kerajaan yang dikuasai Portugis di tahun 1511. Jadi secara perlahan ditaklukkan satu persatu, Portugis diusir, kemudian pindah lagi, dan akhirnya 4 daerah ini atau kerajaan ini berhasil ditaklukkan dan disatukan di bawah naungan Kerajaan Aceh Darussalam. Wilayahnya adalah di Aceh Besar atau sekarang di Bandar Aceh Darussalam. Wilayah kekuasaannya mulai dari Pidi sampai ke Sumatera Timur. Ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah, dilanjutkan oleh Ali Mughayat Shah. Kemudian peletak dasarnya dari Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Alauddin Riayat Shah dengan gelarnya adalah Al-Qahar. Jadi peletak dasarnya adalah Sultan Alauddin, sedangkan puncak kejayaannya terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda di abad ke-17 tahun 1608 sampai 1637. Nah, ketika itu
wilayah Kerajaan Aceh Darussalam mencakup wilayah pelabuhan pesisir timur, barat Sumatera, dan Aceh. Ya, pesisir timur dan barat dari Sumatera dan Aceh lumayan luas, kemudian Tanah Gayo dan Minangkabau. Kalau kita perhatikan di sini ada bendera dengan bulan bintang dan pedang. Bendera bulan bintang warna merah ini kita identik dengan Turki Utsmani. Nah, dengan itulah jadi semenjak itu Aceh Darussalam sudah memiliki hubungan diplomatik salah satunya dengan Turki Utsmani. Selain itu juga Inggris dan Belanda. Bahkan dengan Turki Utsmani sempat tukaran souvenir. Bahkan juga Turki Utsmani mengirimkan semacam meriam dari Turki Utsmani kepada Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian selanjutnya adalah penerusnya adalah Sultan Iskandar Sani. Setelah Iskandar Muda adalah Iskandar Sani. Ini merupakan pemimpin yang lemah lembut dan adil. Kemudian penerus seterusnya merupakan pemimpin yang lemah sampai mengalami kemunduran. Itulah kerajaan Darussalam. Selanjutnya kita masuk kerajaan Islam di Tanah Jawa. Ada berapa kerajaan? Pertama adalah Kerajaan Demak yang terbesar dan pertama di Tanah Jawa. Pajang, Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan sudah 5 saja. Kemudian Kerajaan Demak pertama kali, ini adalah kerajaan terbesar di Pulau Jawa atau kerajaan Islam pertama kali di Tanah Jawa. Didirikan oleh Raden Patah yang berkuasa tahun 1500 sampai tahun 1518. Nah, dulunya Raden Patah merupakan adipati di Bintoro Demak di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Itu terjadi, jadi Raden Patah memutuskan ikatan dari Majapahit keluar dari Kerajaan Majapahit atas prakasa atau arahan dari para wali ketika itu. Ketika masa itu, terdapat konflik internal dengan Majapahit antara perang saudara di internal Majapahit sehingga nanti terciptanya perang Paragreg dan melemahkan kerajaan Majapahit. Nah, pada tahun itu juga pada kepemimpinan Raden Patah, jadi nanti Raden Patah dilanjutkan oleh anaknya Pati Unus. Tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Nanti dikirimkanlah Pati Unus ke Malaka. Selanjutnya, puncak kejayaannya setelah Raden Patah, Pati Unus, nah yang ketiga penerusnya adalah Sultan Trenggono atau dengan nama Sultan Ahmad Abdul Arifin, merupakan raja ketiga. Memimpin tahun 1521 sampai 1546, selama 25 tahun memimpin menjadi raja. Nah, perlu ketahui bahwasanya Demak yang berada di wilayah Jawa Tengah itu merupakan basis penyebaran Islam. Kekuasaannya Demak meliputi wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Kemudian Demak pada zaman Raden Patah, pada zaman Trenggono ini, mengutus tentara Demak dan Sunan Gunung Jati ke wilayah barat Pulau Jawa. Nanti pertama dimulai dari penaklukan Jayakarta oleh Fathahillah, kemudian Sunan Gunung Jati menaklukkan wilayah Banten. Jadi ekspansinya ke wilayah barat. Tapi tidak hanya ke situ saja. Setelah berhasil ke wilayah barat yang dimulai Sultan Trenggono itu, Sultan Trenggono juga memimpin dan juga mengutus pembebasan atau penaklukan ke wilayah timur, mulai dari Tuban 1527, Wirosari atau Purwodadi 1528, Gagelang atau sekarang Madiun 1529, Medangkung atau Blora 1530, Surabaya 31, Pasuruan 35, Lamongan 42, kemudian wilayah Gunung Penanggungan yang sekarang di wilayah Mojokerto 1543, kemudian wilayah Kerajaan Kediri 1544, dan Sengguru atau Malang 1545. Jadi ke wilayah timur. Hampir setiap tahun berhasil menaklukkan wilayah dari tahun 27 sampai tahun 45. Selanjutnya, setelah berhasil ke wilayah timur, dan tujuan utamanya adalah sampai ke ujung timur Pulau Jawa, yaitu adalah Banyuwangi. Nah, Sultan Trenggono ternyata wafat dalam upaya penaklukan Kerajaan Hindu Belambangan di Panarukan. Jadi Kerajaan Hindu Belambangan yang berada di wilayah timur atau di sekarang Banyuwangi, Sultan Trenggono akhirnya wafat di Panarukan dalam usaha atau upaya penaklukan Kerajaan Hindu Belambangan. Kemudian dalam catatan perjalanan Portugis yang ditulis oleh Loisa tahun 1535, ketika yang terjadinya Portugis menguasai Malaka, diutuslah Pati Unus untuk menyerang markas Portugis di Malaka selama dari tahun 1512 sampai 1513. Dan ini dikatakan bahwasanya Demak ini merupakan dianggap menjadi ancaman berbahaya bagi Portugis. Maka dikatakan dalam catatan perjalanan Portugis bahwasanya kerajaan Demak adalah kerajaan yang terkuat yang sangat membahayakan Portugis. Nah, kemudian setelah Pati Unus, Sultan Trenggono wafat, selanjutnya adalah penerusnya adalah Sunan Prawoto.
Nah, jadi puncak jaya Sunan Trenggono dilanjutkan Sunan Prawoto. Tapi Sunan Prawoto tidak berlangsung lama. Ketika dia dilantik, diangkat menjadi atau naik tahta, terjadi tragedi berdarah. Kenapa? Karena Sunan Prawoto ini dibunuh oleh Arya Penangsang yang merupakan bupati di daerah Jipang atau sekarang Bojonegoro. Dia beranggapan bahwasanya Arya Penangsang lah yang berhak meneruskan tahta dari Sunan Trenggono. Maka terbunuhlah Sunan Prawoto oleh Arya Penangsang. Tapi Arya Penangsang ketika naik tahta tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena menantu dari Sunan Trenggono yaitu adalah Jaka Tingkir dengan bantuan Kiai Gede Pamanahan dan anaknya Sutawijaya dan juga Ki Penjawi membalaskan dendam, yaitu mengalahkan Arya Penangsang sehingga terbunuhlah Arya Penangsang yang menjadi raja hanya dalam waktu sangat sebentar saja. Kemudian ketika wafatnya Arya Penangsang, maka Jaka Tingkirlah yang naik tahta dan dinobatkan oleh Sunan Giri sebagai raja dari kerajaan Demak. Ya, jadi pertama tadi adalah Raden Bata, terus Pati Unus, kemudian Trenggono yang sangat lama, Sunan Prawoto, setelah itu Arya Penangsang, terakhir adalah Jaka Tingkir. Nah, ketika Jaka Tingkir naik tahta, dia berganti nama menjadi Sultan Hadiwijaya dan memindahkan pusat pemerintahnya ke daerah Pajang. Jadi walaupun kerajaan Demak, tapi pusat pemerintahnya bukan di Demak lagi, tapi di daerah Pajang. Selanjutnya kerajaan Pajang ini, didirikan oleh Sultan Hadiwijaya aslinya. Nah, ketika Sultan Hadiwijaya meninggal, penggantinya atau tahtanya tidak diberikan kepada anaknya, melainkan kepada menantunya, yaitu adalah Arya Panggiri atau anak dari Sunan Prawoto. Sunan Prawoto yang sebelumnya dibunuh oleh Arya Penangsang itu punya anak namanya Arya Panggiri. Maka setelah Sultan Hadiwijaya, penerusnya adalah Arya Panggiri. Nah, Arya Panggiri ini masih merupakan orang Demak, turun dari Sunan Prawoto dan lain sebagainya. Kemudian Pangeran Benawa yang merupakan putra dari Sultan Hadiwijaya yang sudah wafat ini merasakan lebih berhak untuk mengambil kekuasaan dari Arya Panggiri. Maka kenapa? Karena dalam pemerintahan Arya Panggiri ini walaupun dipajang, tapi masih banyak orang-orang Demak yang masuk dalam pemerintahnya. Maka Sultan Hadiwijaya ini meminta bantuan kepada Senopati Sutawijaya, ya, merupakan anak dari Ki Gede Pamanahan yang diberikan wilayah Mataram. Nah, perlu diketahui, ketika Jaka Tingkir ini berhasil mengalahkan Arya Penangsang, dibantu Ki Gede Pamanahan, maka Ki Gede Pamanahan ini diberikan wilayah Mataram. Nah, ketika itu Mataram dipimpin oleh Senopati Sutawijaya. Maka Senopati Sutawijaya ini dimintai bantuan oleh Pangeran Benawa untuk mengambil alih kekuasaan dari Arya Panggiri. Maka berhasil. Ketika berhasil, otomatis Pangeran Benawa ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram ketika itu. Kemudian selanjutnya sampai Sultan Agung berlangsung berontak dan berakhir pada tahun 1618. Selanjutnya, kita bahas ini dulu. Asal usulnya tadi Demak, dimulai sampai dari Raden Patah, Sultan kemudian Pati Unus, dan adalah Sultan Trenggono. Ketika wafat diteruskan oleh Sunan Prawoto. Tapi muncullah Arya Penangsang yang mana mengambil alih dan membunuh Sunan Prawoto, dan akhirnya dia menjadi raja sementara. Dan muncullah Jaka Tingkir yang membalaskan dendam, merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Maka ketika itu minta bantuan kepada Ki Gede Pamanahan dan juga Sutawijaya. Kemudian setelah itu Arya Penangsang kalah, otomatis Jaka Tingkir menjadi raja dari kerajaan Demak dan dia memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Pajang. Nah, karena Ki Gede Pamanahan membantu Jaka Tingkir dalam mengalahkan Arya Penangsang, maka wilayah Mataram ini diberikan kepada Ki Gede Pamanahan. Selanjutnya, Jaka Tingkir ketika itu tahtanya diberikan kepada Arya Panggiri yang merupakan turun dari Sunan Prawoto. Ya, warnanya sama ya. Ini satu nasab. Kemudian ketika itu wilayahnya Demak itu sudah dipajang. Tapi Jaka Tingkir punya anak, yaitu adalah Pangeran Benawa yang merasa lebih berhak untuk menguasai wilayah Pajang dan kerajaan itu. Pangeran Benawa meminta bantuan kepada Sutawijaya. Itu Senopati Sutawijaya yang menjadi penguasa wilayah Mataram, wilayah yang berdiri sendiri. Kemudian Arya Panggiri akhirnya takluk dan diberikan kepada Pangeran Benawa. Nah, semenjak itulah kerajaan Pajang berada di bawah kekuasaan atau berdaulat di bawah kerajaan Mataram Islam.
Nah, raja pertamanya ada Panembahan Senopati Sutawijaya, dilanjutkan nanti adalah Sri Suhunan Hadi Prabu Hanyakarwati, yang ketiga adalah Pangeran Arya Martapura, keempat adalah Sri Sultan Agung Hadi Prabu, dan terakhir adalah Amangkurat I. Nah, semenjak Amangkurat I inilah nanti terjadi kemunduran di kerajaan Islam. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kerajaan Mataram Islam. Ini keratonnya. Lanjut. Nah, Panembahan Senopati, itu yang tadi yang berkuasa, Senopati Sutawijaya. Kemudian diteruskan Sri Suhunan Hadi Prabu Hanyakarwati. Nah, kemudian pada zaman yang keempat, Raja keempat, Sri Sultan Agung Hadi Prabu atau Sultan Agung, ini mulai terjadi kontak senjata dengan VOC, sekitaran abad ke-17, 1613 sampai 1645. Itu sudah mulai terjadi kontak senjata dengan VOC. Kemudian selanjutnya penerusnya, yang raja terakhir adalah Amangkurat I, ini mulai terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit. Nah, Pangeran Alit ini didukung oleh ulama. Nah, semenjak itu terjadi banyak pemberontakan, kemudian banyak ulama yang terbunuh juga, sehingga itulah menyebabkan nanti runtuhnya kerajaan. Kenapa? Karena ada konflik internal, dan itu dimanfaatkan oleh VOC, sehingga nanti Amangkurat I menjadi raja terakhir dari kerajaan Mataram Islam. Oke, selanjutnya kita ke wilayah barat. Kesultanan Cirebon ini agak panjang juga sejarahnya. Nah, ini Kesultanan Cirebon ini mulai berkuasa pada abad ke-15 sampai 16 di wilayah pantai utara Jawa. Bukan di Jawa Barat, ini adalah perantara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi tidak terlalu Jawa maupun tidak terlalu Sunda di Cirebon. Kemudian ini dimulai pada masa Ki Geneng Tapa di tahun 1445. Ketika itu ada dia di desa Caruban. Caruban ini artinya campuran karena banyaknya budaya yang bercampuran di sana. Kemudian kuwu pertamanya, kuwu itu artinya semacam kepala desa. Ini adalah Ki Geneng Alang-Alang dengan wakilnya adalah Walang Sungsang yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi dan ibunya adalah Nyimas Subang Larang. Kemudian ketika wafatnya Ki Geneng Alang-Alang, maka Walang Sungsang ini dengan nama Cakrabumi ini menjadi kuwu. Nah, kemudian dia berganti nama menjadi Pangeran Cakrabuana ketika menjadi kuwu sebelumnya. Kemudian setelah itu dia mendirikan istana Pangkungwati dan membentuk pemerintahan Cirebon. Jadi memulai membentuk sistem pemerintahan ketika masih menjadi kuwu. Selanjutnya, ketika berangkat haji, Pangeran Cakrabuana berangkat haji. Kemudian ketika haji dia berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman dan dia menjadi raja pertama dari kerajaan Cirebon dengan istananya di Pangkungwati. Pada selanjutnya, tahun 1479, pulanglah sang keponakan. Sang keponakan adalah Syarif Hidayatullah. Jadi, Walang Sungsang ini punya dua saudara, kakaknya ini. Salah satu kakaknya ini menikah dengan orang Mesir, yang merupakan keturunan Rasulullah, dan nanti 20 tahun di sana membawa pulang keponakannya itu adalah Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Ini kita sudah bahas di video sebelumnya tentang Sunan Gunung Jati yang selama 20 tahun di Mesir. Nah, ketika pulang ke daerah sana, diberikan kekuasaan oleh Pangeran Cakrabuana atau nama lainnya adalah Walang Sungsang atau Haji Abdul Iman, dan dia menjadi raja penerus dari kerajaan Cirebon di tahun 1448 sampai 1568. Kemudian Sunan Gunung Jati ini menyebarkan Islam di daerah Majalengka, Kuningan, Kawalinguluh, Sunda Kelapa, dan Banten. Kita tahu juga pada saat itu Sunan Gunung Jati diminta Sultan Trenggono untuk membebaskan wilayah Banten. Kemudian pasca wafatnya Sunan Gunung Jati 1568 sempat terjadi kekosongan dan digantikan oleh Fatahillah yang membantunya menaklukkan Jayakarta, tapi hanya selama 2 tahun. Ya, jadi tidak langsung penerusnya, tapi adalah Fatahillah. Nah, selanjutnya ternyata setelah 2 tahun Fatahillah wafat, digantikan oleh cucu dari Sunan Gunung Jati, yaitu adalah Pangeran Emas, disebut juga dengan Panembahan Ratu pertama, memerintah selama 79 tahun dan wafat tahun 1649, hampir 80 tahun memimpin. Panembahan Ratu pertama. Nah, kemudian pasca wafatnya Panembahan Ratu I, penerusnya adalah cucunya, karena 80 tahun memimpin, adalah Pangeran Karim yang disebut juga dengan Panembahan Ratu II, atau nama lainnya adalah Panembahan Gili Raya. Panembahan Gili Raya inilah nanti memiliki 3 keturunan. Nah, Panembahan Gili Raya ini, atau Panembahan Ratu II, merupakan menantu dari Sultan Agung Hanyarkusuma yang di Mataram. Nah, kemudian ketika wafatnya Panembahan Gili Raya, ini sempat terjadi kekosongan
Kenapa? Karena 3 putranya ini ditahan di wilayah Mataram. Siapa aja? Pangeran Martawijaya, Kartawijaya, dan Wangsakerta. Ini adalah 3 penerusnya ini, penerus tahta, tapi ditahan di Mataram. Selanjutnya, tahun 1677, 3 putra mahkota ini dinobatkan. Dan terjadilah perpecahan ketika itu, perpecahan kekuasaan maksudnya. Nah, Pangeran Martawijaya dengan gelar Sultan Keraton Kesepuhan atau Sebu Abi Makarimi Muhammad Samsudin, ya, jadi diberikan wilayah ini, wilayah Sultan Keraton Kesepuhan. Kemudian ini Kanoman, Pangeran Kartawijaya di Kanoman, Sultan Kanoman atau Sultan Anom Abil Makarim Muhammad Badaruddin. Jadi wilayahnya menjadi 2, Sultan Keraton Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Sedangkan Pangeran Wangsakerta yang ketiga ini tidak menjadi sultan, dia tetap menjadi Panembahan, itu di Panembahan Cirebon atau Sultan Keraton Cirebon, namanya adalah Abdul Kamil Muhammad Nasruddin Panembahan Tohpati. Nah, perubahan Panembahan menjadi sultan ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa di wilayah Banten. Nah, kedua sultan dilantik menjadi sultan di Cirebon. Nah, masing-masing memiliki wilayah kekuasaan penuh dan rakyat dan keraton juga. Yang 1-2 ini memiliki wilayah, memiliki menjadi sultan. Sedangkan Pangeran Wangsakerta tetap menjadi Panembahan, tidak memiliki kekuasaan dan keraton sendiri, tetapi berdiri sebagai keprabonan atau pakuronan, tempat belajarnya ilmuwan keraton. Selanjutnya nanti lanjut beberapa tahun setelahnya, beberapa generasi sampai tahun 1798 dan sampai 1803 memimpinlah Sultan Anom keempat. Nah, semenjak itulah terjadi perpecahan. Kenapa? Karena putranya Pangeran Raja Kanoman, Kesultanan Kanoman, ini ingin memisahkan diri dan mendirikan Kesultanan Kacirebonan. Ya, dari Kesultanan Kanoman ini, dan ternyata itu didukung oleh pemerintahan Belanda. Kemudian diangkatlah nanti Pangeran Raja Kanoman ini menjadi Sultan Cirebon oleh Belanda di tahun 1807. Maka terpecahlah dan terdapat penguasaan baru, yaitu ada Kesultanan Kacirebonan dan satunya adalah Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Kacirebonan. Dari Cirebon ini, dari Kanoman ini. Kemudian kolonial Belanda semakin ikut campur sampai surutlah ke kerajaan Kesultanan Cirebon, dan akhirnya puncaknya adalah ketika itu dihapuskanlah Kesultanan Cirebon dan berdirilah ke kota Cirebon yang kita ketahui sekarang. Dan terakhir ada Kesultanan Banten. Oke, ini di tahun 1524-1525. Ketika itu Sunan Gunung Jati berhasil merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda dan mendirikan kerajaan Banten yang masih di bawah atau berbaiat ke kerajaan Demak. Karena ketika itu Sunan Gunung Jati diutus oleh Sultan Trenggono. Kemudian penerusnya adalah Sultan Maulana Hasanuddin, anak dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kan dia menjadi raja di Kesultanan Cirebon, sedangkan anaknya adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang di sana. Sultan Muhammad Hasanuddin ini menikah dengan seorang putri dari Sultan Tenggoro dan melahirkan 2 anak, yaitu ada Sultan Maulana Yusuf yang menjadi penerus Sultan Maulana Hasanuddin ini di Kerajaan Banten, Sultan Banten, dan yang kedua adalah Pangeran Surya Rayes, ini menikah dengan Ratu Kalinyamat yang menjadi penguasa di wilayah Jepara. Nah, puncak kejayaan Banten ini pada masa Abdul Fattah atau terkenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa tadi yang membaiat kedua sultan di Cirebon. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1683. Nah, saat itu pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional, dan wilayah Banten tidak hanya di wilayah Jawa saja, tapi sampai wilayah Lampung. Lampung masuk wilayah Kesultanan Banten. Selanjutnya, pada 12 Maret 1682, ketika itu Sultan Haji ini menyerahkan Lampung kepada VOC. Ketika itu VOC sudah datang ke wilayah Indonesia dan menyerahkan ke Lampung ke wilayah VOC melalui ada surat sana dari Surat Mayor Isaac de Saint Martin. Maka diserahkan Lampung, jatuhlah Lampung ke wilayah Belanda. Kemudian itu semakin kuat saja ketika itu pada tanggal 2 Agustus 1682 muncul perjanjian yang menguatkan VOC untuk memonopoli perdagangan lada di Lampung. Jadi Lampung sudah dikuasai, dari kekuasaannya sudah dikuasai VOC, dan dilanjutkan lagi semakin menancapkan kekuatan dengan memonopoli lada di Lampung melalui perjanjian. Kemudian tahun 1813
Semenjak itu semakin surut sampai tahun 1813, Kesultanan Banten akhirnya resmi dihapuskan oleh kolonial Inggris, yang mana Sultan Muhammad Syaifuddin, Sultan terakhir, dipaksa turun tahta oleh Thomas Stafford Raffles dan dilucuti gelar kesultanannya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari Kesultanan Banten, merupakan kesultanan terakhir yang berada di Tanah Jawa. Nanti kita lanjutkan video selanjutnya. Kurang lebihnya apabila ada salah kata saya maaf, dan apabila ada pertanyaan kita diskusikan melalui kolom komentar maupun di grup WA. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.